Hai Cookiners, di dalam air dingin keliru, agak Sumatera, daging kambing itu bau, nggak tajam, bumbunya nggak enak, kruk kruk kruk, ini pasirnya banget. Hai Cookiners, senang sekali bisa menyapa kalian lagi dalam The Power of Instant, masak instan, rasa sultan. Dalam momen spesial ini, saya bersama seluruh kru The Power of Instant mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha. Untuk teman-teman yang merayakan, semoga berkah selalu bersama kita. Oke, seperti biasa, saya akan di-challenge untuk membuat sesuatu yang saya tidak ketahui dengan bahan-bahan yang ada di sini, plus bahan utama yang sudah tersedia di magic jar ini. Mari kita buka magic jar-nya. Ini adalah bahan instannya. Mari kita lihat. Lalu ini adalah bahan tambahannya. Bumbu gulai. Sesuai dengan Idul Adha. Lalu daging sapi. Hari ini kita bikin sesuatu dari bumbu gulai dan daging sapi. Oke, kita mau bikin sesuatu. Ini ada tortilla yang saya perlukan, tortilla. Ada wortel, ini air jelas. Ada wortel, garam merica, cabai, daun jeruk, daun ketumbar. Saya akan buat sesuatu yang sesuai dengan perayaan Idul Adha hari ini. Yang pertama itu saya akan buat kebab karena ada tortilla. Lalu berikutnya saya akan bikin sate. Sate yang agak Sumatera. Mari kita masak. The Power of Instant, masak instan, rasa sultan. Nah, inilah bahan instan yang diberikan kepada saya, bumbu gulai. Ada 2. Lalu daging sapi, kelihatannya seperti daging khas dalam. Ini kita bagi 2, satu akan dibuat sate, satu akan dibuat kebab. Nah, kita bikin sate, kita mau rebus dulu di dalam bumbu. Nah, kalau direbus di dalam bumbu, airnya sebaiknya mendidih atau tidak mendidih. Siapa yang merebusnya di dalam air dingin, keliru. Karena kalau sate yang kita nikmati adalah dagingnya. Kalau yang dinikmati dagingnya, airnya harus mendidih. Supaya apa? Supaya pori-pori dagingnya langsung tertutup. Kalau tertutup, rasa dagingnya juicy. Nanti ini akan kita bikin sate. Ini bumbu gulainya, kita masukkan. Kenapa saya memilih sate yang Sumatera? Bukan hanya karena dia dikasih bumbu gulai, tapi terutama karena sate dari Sumatera itu diperkirakan oleh para ahli sejarah kuliner adalah sate tertua di Indonesia. Nah, yang ini saya mau iris tipis-tipis sekali. Kita bikin kebab. Nah, ini nanti kuahnya akan saya tambahkan santan. Terus kenapa dong saya nggak tambahkan santan dari sekarang? Karena kalau sudah banyak lemaknya, dagingnya susah empuk. Jadi nanti kalau sudah agak empuk, baru kita masukkan sedikit santan. Jadi ini kebabnya. Sekarang kita apain? Kebabnya kita masukkan sini. Terus kita campur sama bumbu gulainya supaya meresap. Jadi kita rendam dulu. Nah, si gulai yang ini kita biarkan dulu meresap. Si gulai yang ini kita tambahkan santan. Jadi ini bahan-bahan yang saya minta sebagai tambahan, yaitu santan untuk bikin gulai, untuk bikin sate. Lalu tepung beras untuk bikin saus satenya.
Lalu nanti kebab saya minta selada, dapat selada Salanova dan dressing. Nanti selada, wortel, dan dressingnya bisa untuk salad campuran dari dagingnya tadi. Udah itu kita tambahkan santan. Kira-kira 200 ml. Nah ini dimasak terus. Karena saya punya satu kompor, mungkin lebih baik ini dipindah ke kompor yang lain ya. Sekarang saya akan bikin kebabnya. Kita kasih cabai supaya ada pedes-pedesnya, supaya wangi. Nah, Cookiners kalau dapat daging terus nggak sempet ngolahnya. Kalau daging kurban kan dagingnya baru dipotong, itu boleh masuk freezer. Kalau diolahnya besok nggak usah masuk freezer. Masukkan aja di lemari es ya, ditaruh di kantong plastik. Lalu ada es batu di dalam kantong plastik juga. Jadi dagingnya di dalam kantong plastik, taruh di atas es batu, lalu letakkan di tempat paling bawah karena suhu yang terdingin itu adanya di paling bawah. Ini daging khas yang tadi kita iris-iris yang sudah kita rendam di dalam bumbu gulai. Kita tambahkan airnya sedikit-sedikit aja. Kalau dapatnya daging kambing, kita apain daging kambing? Daging kambing umumnya lebih keras dari daging sapi. Terus daging kambing itu bau. Jangan dicuci. Kalau dicuci, baunya tambah keluar. Jadi pertama kali dagingnya kita peresin dulu air jeruk limau. Biarkan dulu setengah jam. Lalu ketika merebus, kalau mau bikin sop misalnya, ketika direbus tambahkan daun pandan, daun salam, direbus, nah baunya hilang. Setelah itu airnya dibuang, baru direbus lagi di dalam air. Ini kita masak sampai mengering, sampai empuk. Kalau suka pedes, boleh juga dikasih irisan cabai rawit 1 ya. Kalau kebab nggak tajam bumbunya, nggak enak. Nanti saya juga akan kasih merica agak banyak. Garamnya nggak perlu lagi, kayaknya udah cukup kalau pakai bumbu instan. Kita kasih daun ketumbar. Daun ketumbar juga kalau masuk terakhir, supaya wanginya masih terasa. Kalau ini tadi direbusnya nggak pakai air, pakai santan boleh nggak? Boleh. Tapi ini aja udah enak kok. Ini kita masak sampai kering banget. Nah sambil nunggu kita siapkan saladnya. Ini ada Salanova, ini enak banget. Jadi sudah si kebabnya jadi, sekarang siapin wortelnya. Campur aja di sini. Ini dressing yang ada kayaknya sih wijen sangrai. Ini jadi saladnya ya. Dressingnya pakai wijen sangrai, lalu kita campur aja, sudah jadi. Sekarang dagingnya kita tuang, kita panasin tortillanya. Nah ini margarin cuma untuk mengoleskan aja. Si tortillanya, ini kecil aja. Ini kalau suka renyah, manggangnya agak lama. Kalau nggak suka renyah, suka yang empuk, begini nih sudah bisa diangkat. Sudah, kita angkat. Ya, daging. Ini kita kasih salad. Ini kalau mau dikasih keju juga boleh ya. Ini kita gulung. Sudah jadi. Nah sekarang yang ini, yang kita lagi siapkan ini, kita kasih keju. Nah lihat kejunya sudah leleh. Kita campurkan salad. Lalu yang ini kita kasih daging.
kasih daging. Terus gulung. Oh, gulungnya aja bunyi. Kruk kruk kruk. Ini pasti renyah banget. Renyah banget. Lalu penyajiannya bisa dikasih saus. Bisa dikasih saus tomat, saus sambal, mayones, bisa juga sama mustard. Sekarang kita lanjut ke sate kita. Sudah sampai di mana sate kita? Mari kita lihat. Ya, ini adalah gulai yang tadi kita masak ya, daging yang kita rebus di dalam bumbu gulai. Dagingnya sudah empuk, jadi kita matikan apinya. Kita ambil dagingnya. Dari bumbu gulai sebetulnya kita bisa bikin banyak lagi, tapi ini saya pilih yang berhubungan sama Idul Adha. Si kuahnya ini kita bikin sausnya. Kita tambahkan daun jeruk ya, tulang daunnya dibuang. Tambahkan daun jeruk ya, terus kita siapkan tepung beras sama air buat nyampur di dalam kuahnya. Tepung beras sedikit, kira-kira 1 sendok atau 1 sendok setengah, terus dikasih air supaya nanti gampang aduknya ya, diaduk. Tepung berasnya harus larut banget supaya dia nggak gerindilan. Terus masuk deh. Kenapa tepung beras? Karena kita mau bikin sate kayak sate Padang. Itu sausnya pakai tepung beras. Jadi sudah sausnya, si saus sate. Sekarang kita bikin satenya. Jadi kita bikin sate. Jadi kalaupun kita nggak bisa bikin sate Padang, kita bisa bikin ala-ala. Apinya sedang-sedang aja karena dagingnya kan sebenarnya udah matang, jadi cuma bikin supaya harum aja. Boleh juga sambil begini diolesin minyak atau margarin, fungsinya supaya basah gitu ya, jangan kering. Ini satenya kita balik karena nggak usah lama-lama, ini cuma supaya harum aja. Boleh juga kalau tadi kuahnya disisain sedikit lalu diolesin kuahnya juga bisa. Satenya kita angkat. Ini lalu tinggal kita kasih saus. Saus yang tadi kita sudah masak pakai tepung beras itu. Mirip sate Padang tapi bukan sate Padang ya. Jadi jangan dikasih nama sate Padang. Ini kalau mau lagi ditabur bawang goreng, ditabur merica. Enak banget. Gampang ternyata. Nah, ini dia kebabnya, ya, kita kasih mustard, lalu kasih mayones, kasih saus sambal atau saus tomat. Saus tomat bisa lebih banyak. Jadi deh, ya Cookiners, ini dia hasil masakan hari ini, kebab dengan isi daging sapi. Lalu sate yang kita buat dari kuah yang kental. Cookiners, jangan lupa tonton video-video lainnya di cooking.id karena sekarang konten kita makin banyak, makin variatif dan seru. Dan follow akun sosial media cooking.id yang lain. The power of instant. Masak instan, rasa sultan. Alhamdulillah. Di Idul Adha tahun ini sudah ada hidangan di meja Cookin. Assalamualaikum Ahi. Waalaikumsalam. Ini ada hidangan spesial cooking Idul Adha. Langsung boleh dicoba nih ya? Udah cuci kaki belum? Cuci Tangan udah belum? Udah. Sudah. Boleh silahkan. Nggak sia-sia gue dari negeri sebelah sampai sini. Wah, Naik apa tadi Mas? Bit. Mantap, alhamdulillah Idul Adha kali ini kita dapat makan enak, tapi tentu kita nggak kita makan sendiri dong, harus kita bagi-bagi teman-teman. Betul, bagi-bagi. Teman-teman, ada makanan nih buat Idul Adha.